waspadalah. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Dan ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu nanti tidak ada tenda. Jadi ini memang betul-betul geladi padang mahsyar. Jadi ibu-ibu yang ada tenda jangan terlalu senang dulu karena matahari bergeser, tenda tak bergeser, bayang-bayangnya bergeser. Siapa nanti yang dapat atap di padang mahsyar? Jangan bangga yang punya tenda, karena penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Siapa nanti yang dapat atap di padang mahsyar? Di antara yang dapat atap di padang mahsyar adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dan anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah itu, inilah yang sedang berada di hadapan saya, santri-santri pesantren Mustafawiyah. Allahu Akbar. Anak-anak di sana, di Medan, di Pekanbaru Riau menonton TV. Anak-anak di pesantren Mustafawiyah sibuk dengan kitab kuningnya, dari mulai Matan Al-Ajurumiyah sampai ke Kawakib Durriyah, naik lagi ke atas Imriti, naik lagi sampai ke atas Alfiyah Ibni Malik, dibaca lagi syarahnya, syarah Ibni Aqil. Betul? Ketika anak-anak muda di sana sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphonenya, anak-anak muda di pesantren Mustafawiyah sibuk dengan balaghahnya, sibuk dengan ma'aninya, sibuk dengan mantiknya, sibuk dengan arut qawafinya. Betul? Pokoknya asal ku bilang betul, bilang aja iya. Ketika anak-anak muda di sana sibuk dengan, mohon maaf kalau cakap saya ini tak layak, kurang adab di depan guru-guru. Ketika anak muda di sana sibuk dengan pacarannya, sibuk dengan cewek-ceweknya, maka di Mustafawiyah mereka terjaga, terpelihara. Laki-laki dengan perempuan tidak menyatu karena ada omak-omak di tengah. Jangan kan macam-macam pandang, terpandang nenek-nenek. Ada asrama santri khusus untuk perempuan, ada asrama khusus untuk laki-laki. Tidak menyatu antara laki-laki. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Betul? Di tempat lain anak-anak sekolah dari rumah pakai jilbab, bajunya panjang, sampai di sekolah jilbab masuk tas. Habis itu cabut, naik sepeda motor, knalpotnya disunat. Kecepatan sepeda motor cuma 30 km, pegangannya 120. Tapi di Mustafawiyah, selamat anak-anak adik-adikku yang perempuan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, yang nampak cuma wajah dan tapak tangannya saja. Maka kalau mau selamat anak perempuan, masukkan ke pesantren Mustafawiyah Purba. Allahu Akbar. Laki-laki kalau mau menikah dengan perempuan yang belum pernah dipandang laki-laki, yang belum pernah disentuh laki-laki, datanglah ke pesantren Mustafawiyah. Perempuan yang solihah, terjaga, terpelihara hati dan pikirannya. Betul? Inilah orang-orang yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak-anak muda di luar sana sibuk menyanyikan lagu-lagu maksiat dan dosa, di sini anak-anak muda sibuk dengan solawatnya. Abdul Somad datang disambut dengan solawat. Ketika tempat lain anak-anak muda sibuk mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, di pesantren Mustafawiyah anak muda sibuk dengan tasrifnya. Zahaba zahaba zahabu zahabat zahabat zahabna zahabna zahabtuma zahabtum zahabtuma zahabtuna zahabtu zahabna. Asal jangan roja'u, nanti betul-betul pulang ke rumah. Inilah yang dimuliakan, yang diharapkan, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mau mendengar kabar ada anak baru santri pesantren Mustafawiyah petang-petang sore-sore jam anak
menjelang azan maghrib tiba-tiba lari ke bawah pohon karet lalu merenung, apakah aku anak asuh, anak yatim piatu, anak angkat, anak adopsi? Orang tua yang sayang kepada anak bukan yang membelikan anak handphone, bukan yang membuatkan anak kamar khusus, bukan orang tua yang memberikan AC, bukan orang tua yang memberikan TV besar, bukan orang tua yang memberikan kamar yang mewah. Itu orang tua yang menjerumuskan anak ke dalam dunia medsos. Yang saya cakapkan ini true story, kisah nyata. Bapak-bapak minta anaknya diruqyah. Ustaz Somad, tolong ruqyah anak saya. Jin mana yang mengganggu dia? Anak saya ini nggak sholat, nggak sekolah, nggak mandi, nggak makan. Masih hidup dia? Hidup. Kok bisa anak bapak tak sekolah, tak mandi, tak makan? Dia cuma di kamar, pagi, petang, siang, malam, menembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Siapa yang memberikan kamar? Saya, Pak Ustaz. Siapa yang membelikan dia handphone? Saya, Pak Ustaz. Siapa yang membelikan dia TV besar? Saya, Pak Ustaz. Siapa yang membiarkan dia di kamar berhari-hari? Saya, Pak Ustaz. Siapa yang membiarkan dia tak sekolah, tak mandi, tak mengaji? Saya, Pak Ustaz. Sekarang anaknya kecanduan, siapa yang salah? Pak Ustaz. Apa pula aku yang salah? Inilah orang tua yang menjerumuskan anaknya ke medsos, ke handphone, ke TV, ke parabola. Kalau memang kau sayang kepada anakmu, maka kirimkanlah ke pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Allahu Akbar. Jadi adik-adikku sekalian, jangan kalian merasa dibuang orang tua, jangan kalian merasa dikucilkan orang tua, jangan kalian terpikir jangan-jangan aku nih anak angkat yang jumpa di depan kardus waktu dia pulang sholat Jumat. Kalian ini anaknya yang disayang, kalian ini anak yang diselamatkannya. 7 tahun kalian di pesantren, keluar dari pesantren, silakan terbang sejauh mata memandang. Ada di antara kalian ini yang akan terbang ke Kairo, Mesir, insya Allah. Amin. Anak Mustafawiyah ke Mesir itu biasa. Tapi kalau anak Mustafawiyah nanti ke Amerika, luar biasa. Otaknya Amerika, otaknya Jerman, otaknya Jepang, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti menanam tanaman, adik-adikku sekalian. Kalau tanaman karetnya sudah kuat, bisa ditanam di tengah hutan. Kenapa? Karena batangnya sudah kuat, akarnya sudah kokoh. Tapi kalau masih kecil, tak bisa langsung ke dalam hutan. Dia mesti dikasih pot, dia mesti disiram dan dirawat, dia mesti dijaga dan dipelihara. Mana contohnya? Inilah yang sedang di depanku ini dalam pot semua. Tolong selesai acara dibalikkan ke tempatnya. Yang saya ada yang patah, yang rusak, yang ini. Kenapa demikian? Karena kalau langsung ditanam ke tengah hutan, dia akan copot, dia akan tanggal, dia akan tercabut, akarnya akan mati. Datang ulat memakan batangnya, datang wereng menyerang daunnya. Yang paling bahaya, ada yang paling suka pada ulat yang hijau-hijau ini dimakan ulat pemakan pucuk. Ulat-ulat itu lari mau menyerang pucuk. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk. Maka tanaman ini mesti dijaga, akarnya dijaga, batangnya dipelihara, daun-daunnya dirawat supaya dia tumbuh. Begitulah adik-adikku sekalian sedang berada di pesantren Mustafawiyah. Kalian dijaga dari mulai kaki sampai mata, sampai telinga. Kepala kalian ditutup sorban. Kenapa anak Mustafawiyah itu kepalanya ditutup sorban? Karena kalau sudah bersorban, tak mungkin matanya liar menengok laki-laki. Kalau sudah kepalanya bertutup sorban, pasti dia akan warak menatap ke bawah. Makanya kalau ada nanti kawan-kawan agak menatap ke bawah, itu bukan mengantuk. Warak. Kenapa kalian pakai jubah? Kenapa pakai sarung? Itu adalah pakaian santri. Ustaz Somad kenapa tak pakai kain? Kenapa pakai celana? Karena ini perjalanan panjang.
Masih ada beberapa tempat lagi, apalagi banyak raja ramai. Takut kalau berkain tanggal lepas. Nah, itu alasan Ustaz Somad saja. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Memohon maaf kepada tuan-tuan guru kalau Abdul Somad datang kurang santun, kurang layak, kurang sopan, tak sesuai dengan tata krama, adat istiadat, adab-adab di pondok pesantren. Datang kemari pakai peci merah, dirubah jadi putih. Datang kemari sorbannya kecil kali, diperbesar. Sorban saya itu kecil, saya gulung masuk ke jaket. Turun dari pesawat langsung pengajian. Kurang persiapan. Maka hari ini saya sedang berada di hadapan anak-anak muda. Setelah tamat nanti 7 tahun akan ada yang jadi dokter spesialis insya Allah, amin. Akan ada yang jadi tentara insya Allah, amin. Akan ada yang jadi polisi insya Allah, amin. Tapi mereka tetaplah syabab, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang kita khawatirkan sekarang bukan anak muda yang tidak punya harta, bukan anak muda yang tidak punya kuasa, tapi anak muda yang tak bisa hidup setelah orang tuanya tiada. Bapaknya meninggal, ibunya mati, anak muda tak bisa hidup berdikari. Kenapa? Karena tidak biasa mandiri. Makan, ma. Minum, ma. Bebini, ma. Anak lahir, ma. Pas mau mati, ma. Mampus aja lah kau. Tak bisa mandiri. Tapi kalau dikirim ke pesantren 7 tahun, masak sendiri, sekolah sendiri, mandi sendiri, mengatur pakaian sendiri, membangun rumah sendiri, berdikari, dimanapun dicampakkan, dimanapun dibuang, dia akan tetap bisa jadi orang. Itulah alumni pesantren Mustafawiyah. Betul? Ustaz Abdul Somad ini mentang-mentang dia ceramah di Mustafawiyah, dipuji-pujinya Mustafawiyah. Oh, tidak begitu. Yang saya cakapkan ini fakta dan data. Anak-anak Mustafawiyah, kawan-kawan saya, ikatannya namanya KPTS, Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan waktu itu, karena belum ada Mandailing nakal. Sahabat-sahabat kami, alumni dari Mustafawiyah Purba, hidup mandiri di Mesir. Saya melihat dengan mata kepala. Kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, malam tadi kami berkumpul bersama alumni Al-Azhar, alumni dari Saulatiyah Makkah, alumni dari Suriah Damaskus, alumni dari Yaman, alumni dari semua Timur Tengah, dan mereka semuanya adalah alumni dari pesantren Mustafawiyah. Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Menggelegar suara selawat dari Mustafawiyah, dipantau, digambar oleh, hilang pula kamera. Kalau diambil dari kanan tak nampak kiri, diambil kiri tak nampak kanan, maka langsung kameranya dari atas mengambil, lambaikan tangan ke kamera. Ini rekaman nanti akan dikirim ke Instagram Ustaz Abdul Somad. Sallallahu